واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, i'lamu anna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memuji Allah karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam rumahnya ini, dalam masjid ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, mukmin wa mukminah, kita mesti selalu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, apalagi perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat. Dan kita mesti mawas diri, menjaga diri kita dari perkara-perkara yang akan menghancurkan kita, membinasakan kita kelak di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, dan hal-hal yang bisa menyebabkan kita sengsara di akhirat atau celaka. Maka untuk mengawali kajian tafsir ini, kami ingin membawakan sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Rasul bersabda yang artinya salasun munjiyat, ada 3 perkara yang akan menyebabkan seseorang itu sukses, selamat di dunia dan akhirat. Wa salasun muhlikat, dan ada pula 3 perkara yang menyebabkan orang itu celaka, ya, sengsara di akhirat. Hadis ini 3 ini, Pak, ini ulama menjelaskan laisa min babi tahdid. Ini bukan dalam bab membatasi 3 ini saja, ada. Namun ulama mengatakan hadza min babi tamsil. Ini adalah dalam rangka, dalam bab memberikan contoh. Dalam hadis ini ada 3 contoh perkara yang bisa menyelamatkan dan yang bisa, ya, membinasakan seseorang. Apa saja 3 perkara itu? Ini penting, Pak. Yang pertama, perkara yang bisa menyelamatkan kita itu fal munjiyatu, 3 perkara yang menyelamatkan itu, kata Rasulullah, fataqwallahi fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, fis sirri, dalam keadaan sendiri, wal alaniyah, dan dalam keadaan atau dalam kondisi bersama, terang-terangan. Terkadang ada orang kalau bersama, subhanallah, alhamdulillah, semangatnya luar biasa.
ya, sholat tepat waktu. Tapi kalau dewe-dewe, subhanallah, na'udzubillah ya, sholat sudah di akhir waktu aja. Berarti kalau ini yang kita lakukan, kita belum mengamalkan hadis ini. Kita belum mengamalkan sebab yang akan menyelamatkan kita. Karena yang menyelamatkan kita itu adalah kita bertakwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri, ketika sendiri, dan ketika rame-rame bersama orang lain. Ya, ketika bersama-sama kita nangis, subhanallah. Ketika jadi imam kita nangis, sholat sendiri kan cepat-cepat, nggak pernah nangis. Nah, ini bukan hal yang bisa menyelamatkan. Kalau menyelamatkan itu Pak, kita bertakwa kepada Allah, tidak melihat kondisi. Baik dalam keadaan ramai maupun sendiri, kita tetap istiqomah konsisten bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wal qawlu bil haqqi fir ridha was-sukht. Mengucapkan ucapan yang benar, bisa berlaku benar, berlaku adil ketika sedang marah, ketika sedang ridha, sedang senang, dan ketika sedang marah. Karena terkadang orang tidak bisa adil ketika telah terbuai oleh nafsu amarah. Tidak bisa lagi dia berlaku objektif. Sedangkan orang yang akan beruntung itu, kata Allah, sebab yang membuat orang itu beruntung itu, ya, selamat itu adalah dia tetap berlaku adil dalam kondisi apapun. Maka ada pepatah Minang sering kami sampaikan, Pak. Kata orang Minang, kok tiba di parui jangan di kampian, kok tiba di mato jangan di picingan. Artinya apa? Berlaku adil lah dalam keadaan seperti apa. Jangan melihat, ya, kalau dengan teman kita lebih condong padahal teman kita salah gitu ya. Artinya apa? Orang yang akan beruntung itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa berlaku adil, bisa mengatakan perkataan yang benar, Pak, dalam kondisi apapun, dalam kondisi marah ataupun dalam keadaan dia lagi bahagia, lagi ridho. Kemudian yang ketiga yang Allah muliakan adalah wal qasdu fil ghina wal faqr. Berlaku sederhana, bersikap sederhana ketika kaya dan fakir, ketika berkekurangan, ketika miskin. Kenapa? Karena orang yang berlebihan itu, Pak, ini tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang israf. Israf itu berlebihan, Pak. Ya kan? Padahal dia cuma sanggup makan satu piring, Pak. Pesan tambah, Pak, dibiarkan. Itu namanya israf. Akhirnya apa? Akhirnya sia-sia. Apa beda israf dengan tabzir? Kalau tabzir menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, itu tabzir. Tapi kalau israf itu adalah berlebih-lebihan dalam memakai sesuatu sehingga tidak bisa dimanfaatkan, sia-sia. Dan kedua-duanya Allah tidak menyukai. Bahkan kalau tabzir lebih parah lagi. Tabzir ini, Pak, misalkan ada kuota banyak ya. Kuota banyak itu nonton film India, ya, atau nonton wanita buka aurat, itu namanya tabzir. Dan orang pelaku tabzir ini Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Pelaku tabzir ini adalah temannya syaitan. Ini, Pak, tiga hal yang membuat orang itu beruntung, selamat, munjiat, penyelamat, tiga hal ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ammal muhlikatu, adapun perkara-perkara yang bisa, ya, menyengsarakan, mencelakakan. Kemudian disebutkan dalam hadis ini ada tiga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fahawan muttabi'un atau muttaba'un, ya. Hawa nafsu yang diikuti. Jadi hawa nafsu ini pas kami sampaikan, Pak, ya, hawa nafsu ini tidak hanya identik dengan nafsu biologis, ya, nafsu kelamin, enggak. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu, Pak? Orang dikatakan mengikuti hawa nafsu itu apa, Pak? Orang yang dikatakan mengikuti hawa nafsu adalah ketika orang melakukan sesuatu memperturutkan kehendak jiwanya, kesenangan hatinya yang menyelisihi ketetapan Allah dan Rasulnya. Itu hawa nafsu. Allah telah menetapkan ini misalkan. Maka pengikut hawa nafsu itu diantaranya adalah ahlul bid'ah.
Karena ahlul bidah ini ingin membuat syariat baru, ingin membuat tata cara ibadah baru. Nabi telah menetapkan seperti ini, ada buat cara-cara yang baru. Makanya mereka pengikut hawa nafsu. Padahal Allah mengatakan sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. Apa kata Allah? Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum al-khiyaratu fi amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang muslimah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hal, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka punya pilihan lain. Allah telah menetapkan A, namun mereka memilih B. Maka Allah mengatakan tidak pantas, ya. Dan itulah maksiat. Makanya Allah mengatakan di akhir ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 36 ini, Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah itu. Jadi orang yang memilih selain apa yang Allah tetapkan. Allah menetapkan Islam itu agama yang benar, kafir dia pilih agama yang lain. Allah mengatakan salat itu adalah ya kunci surga. Salat amalan yang pertama yang akan dihisab. Salat baik, dia enggak salat, berarti dia telah mengikuti hawa nafsu. Berarti dia telah bermaksiat. Maka Allah mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, padahal Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang disahihkan, dihasankan oleh sebagian para ulama, termasuk oleh guru kami, ya, bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan sempurna keimanan kalian, kata Allah, hatta yakuna ahwahu tab'an lima ji'tu bih, sampai hawanya, sampai keinginan hatinya mengikuti apa yang aku diutus dengannya, yakni mengikuti syariat sunnah Nabi. Jadi orang dikatakan beriman, betul-betul beriman itu Pak, kalau mengikuti ajaran Nabi. Ini enggak kita lah berbuih mulut kita, Pak, ini sunnahnya Pak, ini dalilnya, tetap mau enggak. Tapi nenek kami enggak gitu dulu. Nah, ini mengikuti hawa, tapi tradisi kami enggak seperti itu Pak Ustaz, ya. Lebih mereka semangat, lebih mereka yakin melakukan tradisi budaya mereka daripada sabda Nabi atau daripada Allah, firman Allah. Ini Pak, ini hawa nafsu ini. Maka pengikut hawa nafsu itu basarnya apa Bang? Ahlul ahwa, ya. Ahlul ahwa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama yang mencelakakan itu, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wasyuhul muta', pelit, kikir yang diikuti, yang ditaati. Dia mampu Pak, dia kaya, banyak uangnya, tetangganya kelaparan, ada anak yatim, ada saudaranya yang miskin, bahkan orang tuanya diabaikan, tidak diberi nafkah gitu ya. Padahal dia mampu. Ini orang kikir seperti ini pertanda orang yang kurang percaya dengan akhirat. Ini Allah yang mengatakan Pak. Coba buka surah Al-Lail, ayat pendek ya. Surah pendek ini ayat 8 sampai 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, orang yang pelit dan pilih kariang Pak ya. Kemudian merasa cukup, enggak butuh dengan Allah, merasa kaya gitu ya. Wastaghna, merasa kaya. Seolah-olah enggak butuh dengan Allah, enggak butuh dengan akhirat. Apa konsekuensi orang yang kikir itu? Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia mendustakan, kurang percaya terhadap balasan di akhirat. Al-husna ini ulama tafsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan bil jazai fil akhirat. Dia mendustakan
balasan di akhirat. Iya. Fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang seperti ini akan kami sukarkan kelak hidupnya di akhirat. Akan dimudahkan untuk sulit kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Pak yang keberapa Pak? Yang kedua. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi fahiya ashaddu minhunna. Yang kedua adalah seorang bangga dengan dirinya. Ujub. Wah ini. Dan ini yang paling bahaya. Jadi hati-hati ya, jangan ujub. Ujub itu Pak, merasa hebat, merasa kita lebih. Ini ujub. Ya, merasa amal kita paling banyak daripada amal orang. Itu juga. Nampak orang telat sholat, apa aja kok telat-telat sholatnya. Cali ambo ya. Sejam orang sebelum azan ambo lah tibo ya, pemalih benar gitu ya. Nah, dalam artinya bangga ya. Ini orang nggak ada apa-apanya, dia yang hebat amalnya. Dia yang paling hebat ilmunya. Orang lain ini bodoh semuanya. Orang lainnya emangnya kalian tahu apa gitu ya. Itu orang ujub itu Pak bahasanya. Ya kan? Saya ini ustadz ini ya. Kok kamu nggak cium tangan gitu ya, ujub. Ya. Kok kamu nggak nurut, kok mengkritik saya ini ustadz loh. Saya nggak pernah salah gitu ya. Orang yang ujub itu Pak, ciri-cirinya anti kritik. Seolah dia benar dia. Tapi kalau orang yang rendah hati, sesenang dia. Ya. Kalau ada orang yang mengkritiknya, masya Allah ya, senang dia ya, karena dia merasa pasti dia ada salah. Kalau orang yang anti kritik Pak, ini tandanya orang ujub. Ya. Dia kan ustadz, dia kan syekh, seolah dia selevel dengan Nabi tanpa salah gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Pak, ini perkara yang membinasakan ini. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Jadi nggak boleh kita ujub ya, merasa bangga. Bahkan kita yang sekarang ini sholat Pak, jangan bangga kita dengan sholat kita. Boleh jadi di akhir hidup kita murtad. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Makanya kita nggak boleh melihat orang maksiat itu seolah kita bangga dengan amal kita. Orang itu ya, ya kita hinakan dia, enggak. Namun kita doakan hidayah dan kita nasihati mereka dengan mengharapkan Allah berikan hidayah juga kepada mereka. Karena kita sekarang ini Pak, kita tidak akan bisa hadir di masjid ini. Kita tidak akan bisa sholat hari ini kalau bukan hidayah Allah, bukan karena hebat kita. Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah. Maka itu kalau kita tanamkan dalam hati kita, insya Allah kita Allah jauhkan dari sifat ujub. Ujub ini bahaya Pak, bangga diri ujub ini. Ujung-ujungnya sombong. Ya, ujung-ujungnya sombong, merasa diri lebih hebat, lebih banyak ibadah, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk kepada tafsir ayat yang ke-88 dari surah Al-Baqarah. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Terjemahannya kira-kira mereka berkata, yakni orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, dan mereka berkata, qulubuna ghulf, hati-hati kami itu sudah tertutup, kata mereka. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah telah melaknat mereka, orang-orang kafir ya. Disebabkan oleh apa? Bikufrihim, disebabkan oleh kekufuran mereka. Jadi Allah itu menyiksa, melaknat, mengazab karena keadilan, Pak. Karena keadilan dari Allah. Kenapa Allah laknat mereka orang kafir itu? Bikufrim, karena mereka yang memilih kekufuran. Maka itulah ya rahasia sering kami sampaikan Pak ya. Kenapa kok ada neraka, ada surga gitu ya?
Karena kalau tidak ada neraka, Pak, siapa nanti yang akan membalas orang-orang zalim di dunia ini? Kalau hukum manusia kita harapkan, Pak, hukum itu mengikuti undang-undang UUD, Pak ya. UUD ujung-ujungnya apa, Pak? Aduh ini. Iya. Kata Ustadz Kondang di zaman dahulu, hukum kita ini bagaikan pisau kan. Kalau kate maja tumpul dia. Tapi kalau ke bawah tajam luar biasa. Ya. Yang kaya salah, hukum tidak ditegakkan. Rakyat jelata yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Kenapa? Karena hukum bisa dibeli dengan uang. Itu hukum manusia. Tidak bisa kita ya menyerahkan urusan kepada manusia. Tapi kalau hukum Allah itu ada seadil-adil hukuman. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan bal la'anahumullah. Bahkan Allah melaknat mereka. Kenapa? Allah laknat ini artinya apa? Allah jauhkan dari rahmat. Kenapa? Bikufrihim. Disebabkan karena kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit minoritas ya di antara mereka yang beriman. Kemudian kita masuk kepada perkataan ya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Beliau adalah Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah, namanya ayahnya Abbas, pamannya Rasulullah. An Ibnu Abbasin ghulfun ay fi akinnatin. Yang dimaksud dengan ghulfun dalam ayat ini, wa qala qulubuna ghulfun, kata ghulfun dalam ayat ini kata Ibnu Abbas artinya adalah fi akinna. Fi akinna itu artinya ditutup, Pak. Ada penutupnya hati mereka, tertutup. Wa qala As-Sudi, dan berkata Imam As-Sudi, ini ulama tabi'in, masih memiliki sanad kepada Ibnu Abbas, sahabat ahli tafsir ya. Yaquluna, mereka berkata, kata Imam As-Sudi, yakni ahli tafsir berkata, mereka berkata, yang dimaksud dengan firman Allah wa qalu, dan mereka berkata qulubuna ghulf, hati-hati kami tertutup gitu ya. Berkata ulama tafsir, kata Imam As-Sudi, yaquluna, mereka berkata alaiha ghilafun, atasnya, di atas hati-hati mereka itu ada sampul gitu, penutup. Karena sampul itu, Pak, dalam bahasanya ghilaf. Yep. Kalau Bapak nanya atau mau beli sampul buku ya sama orang Arab misalkan, bilang aja uridu ghilafal kitab ya. Saya mau ya sampul buku. Atau ingin persilengkapnya uridu an ashtariya ghilafal kitab. Jadi ghilaf itu artinya apa, Pak? Sampul ya, penutup. Karena sampul itu digunakan untuk menutupi buku, melindungi buku, supaya buku kita itu lebih awet kan gitu ya. Maka butuh sampul kan itu. Koper ya. Sampul lah, lebih tepatnya sampul. Jadi hati orang kafir itu ada penutup. Wa wal ghita'u, dia adalah penutup. Ini sama ya, al ghita', ghilaf itu sama maknanya, sinonimnya. Kemudian wa qala Abdurrahman ibnu Yazid ibni Aslam, dan berkata Al-Imam Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, ini juga ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in ya. Fi qawlihi, ketika beliau mentafsirkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 88 ini, pada firman Allah ghulf ya. Qala, beliau berkata, yaqul ya, ulama tafsir berkata qalbi fi ghilafin. Ini contoh dari bahasa Arab gitu ya. Qalbi, hatiku. Hatiku itu qalbi, Pak. Fi ghilafin ya, di atasnya itu ada, padanya itu ada penutup. Fala yakhlusu ilaihi, dan hatiku tidak mampu keluar dari penutup itu. Jadi terkurung
pada sesuatu yang menutupinya. Fala yakhlusu ilahi ma taqul, ya. Dan tidak bisa keluar kepadanya, ya, apa yang engkau katakan, gitu ya. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini makna dari khuluf, ya. Jadi beliau Imam Ibnu Katsir di sini menukilkan perkataan ulama-ulama tafsir yang lain, gitu ya. Baik itu ulama dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas maupun dari tabi'in. Jadi intinya makna khuluf itu adalah ada yang menutupinya, gitu ya. Tertutup kalau bahasa kita, Pak. Ya. Wa qara'a, dan dia membaca, ya, ini dalam ayat yang lain. Jadi ayat ini ada ayat yang hampir sama maknanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalu qulubuna, dan mereka berkata, kata Allah, orang-orang kafir, mereka berkata, hati-hati kami fi akinnatim mimma tad'una ilaih. Hati-hati kami itu tertutup, ini sama dengan ghuluf, fi akinnah ini. Ada, ya, tidak bisa hatinya menerima karena tertutup, gitu Pak. Karena ditutupi oleh hawa nafsu, ditutupi oleh kesombongan, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Karena pada dasarnya hati manusia itu, Pak, di atas fitrah. Hati manusia itu pada dasarnya ada potensi kebaikan. Karena Allah memang telah mengilhamkan pada setiap hati itu, Pak, pada setiap jiwa manusia. Karena hati di sini, Pak, bukan hati, ya, bukan hati zahir, ya, bukan hati yang liver, gitu ya. Karena kalau dalam ilmu kedokteran kan hatinya liver tuh, ya. Namun hati yang di sini kalau dalam bahasanya qalb, kalau terjemahan kita jantung, gitu. Namun dia adalah sesuatu yang sifatnya, ya, sifatnya ruhani, ya, bukan yang hissi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya sesuatu yang kasat mata. Dia adalah sifat manusia, dia adalah jiwa manusia. Karena jiwa kan bukan, tidak bisa diindrawi, ya, jiwa itu. Sama dengan ruh, Pak, ya. Ruh itu sifatnya tidak bisa, Pak, diindrawi, tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Namun dia ada. Karena tidak setiap yang bisa dilihat dengan panca indera itu tidak ada. Seperti Allah. Allah itu tidak mampu mata kita, panca indera kita mendeteksi Allah ketika di dunia. Namun ketika di akhirat, Rasulullah telah menjamin, ya, orang-orang yang beriman atau penghuni surga. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi mengatakan, ya, satarawna rabbakum, ya, kalian akan melihat Tuhan kalian Allah, kama tarawna, ya, hadal qamar, ya, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Waktu itu bulan purnama. Jadi orang yang beriman atau penghuni surga kelak akan melihat wajah Allah, dan itu di antara nikmat yang paling besar. Bahkan ulama mengatakan nikmat melihat kepada Allah ini lebih besar daripada nikmat surga itu sendiri, karena Allah itu maha indah. Ya, tidak ada yang melebihi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat wajah Allah, Pak, ya, dan ketika kita rindu, Pak, maka Allah juga senang, rindu akan berjumpa dengan kita. Maka, ya, kita mesti rindu dengan Allah, Pak. Wajib ini. Dan harus kita tanamkan. Jangan rindu itu kepada orang rumah aja, Pak, ya. Ya, kepada manusia saja. Tanamkan kerinduan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat bertemu Allah itu apa, Pak? Mati. Kalau nak mati tidak bisa, Pak. Ya, harus kita mati dulu, tapi mati yang benar. Kalau petang-petang Ustaz bilang syarat bertemu Allah mati bunuh diri, lah Pak, ya. Kalau bunuh diri, nauzubillah, Pak, ya, akan diazab. Pelaku bunuh diri itu sebagaimana dia membunuh dirinya ketika di dunia. Maka ingat, hadirin, sebesar-besar apapun cobaan kita di dunia ini, musibah yang menimpa kita, kegalauan, kegundahan yang kita alami di dunia ini, jangan sampai terniat nak bunuh diri. Biasanya, Pak, mau maaf ya, Pak, ya, Indo, Pak, ya, ibu-ibu ya, dikit-dikit, ya, ambil pisau gitu, ya, nauzubillah min dzalik, dikit-dikit
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita. Masa kita mau bunuh diri? Kan bodoh kita, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Orang di rumah sakit, Pak, tahan bayar uang puluhan juta ya, Pak ya. Iya. Supaya sehat, supaya hidup. Nah, kita ya sehat-sehat mau bunuh diri. Kan bodoh ya. Itu sebodoh-bodoh manusia itu yang dikit-dikit mau bunuh diri. Sebesar apapun ya musibah kita, jangan pernah, Pak ya, yang namanya bunuh diri itu dosa besar. Bahkan ulama mengatakan kalau ada orang yang bunuh diri, Pak, dia menganggap bunuh diri itu halal, dia kekal selama-lamanya di neraka karena dia telah murtad. Karena menghalalkan apa yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu pembatal keislaman. Bunuh diri itu apa hukumnya, Pak? Haram. Orang yang bunuh diri mengatakan enggak, mantap itu, bagus gitu. Nauzubillah. Termasuk penyebab kemurtadan kata ulama fikih ya, di antaranya Imam An-Nawawi adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini hati-hati betul ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir, beliau lanjutkan, wa hadza huwa alladhi rajjahahu Ibnu Jaririn. Inilah tafsir yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, karena Imam Ibnu Katsir ini beliau sangat terpengaruh sekali, Pak, dengan tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau lebih duluan menulis tafsir Al-Quran ketimbang Imam Ibnu Katsir. Judul tafsirnya, Pak, Tafsir At-Tabari. Ini tafsir yang lengkap, besar ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ini induknya ya tafsir itu. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, atau nama pendeknya ya, nama singkatnya, judul singkatnya Tafsir At-Tabari. Nah, sekarang sudah ada, Pak, terjemahannya itu ada. Itu kurang lebih ada 20 jilid atau berapa itu. Tebal, Pak ya. Ini sudah diterjemahkan juga. Maka kita kembali, Pak ya. Kembalilah kita kepada hukum syariat. Contoh, kalau dalam hukum syariat itu, Pak, orang yang dituduh berzina itu tidak diterima oleh hakim kecuali mendatangkan orang saksi yang betul-betul melihat dengan matanya. Ya, bukan mendengar, saya dengar si A itu berzina, tidak bisa. Di hakim dalam pengadilan Islam itu tidak diterima itu. Meski 4 orang saksi, arba'atu syuhada itu, 4 orang saksi itu mesti melihat langsung, Pak. Dan melihat itu, Pak, mohon maaf ya, yang dilihat itu keluar masuknya nampak gitu ya. Iya. Tapi kalau lihat cuma di atas gitu, tidak bisa juga saksinya. Harus betul-betul dengan itu. Itu dalam hukum Islam, Pak. Maka video itu, Pak, zaman sekarang ini tidak bisa kita terlalu percaya karena bisa diedit. Pakai AI itu apa yang tidak bisa. Ini hati-hati, Pak ya, pada zaman sekarang ini. Bahkan banyak penipuan ya, pakai suara kawan kita, ternyata itu bukan kawan kita namun suara kawan kita yang sudah diedit dengan aplikasi atau teknologi AI. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang mesti kita berhati-hati, Pak. Kemudian jadi ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir. Pendapat yang mana, Pak? Makna ghulf itu adalah, maknanya adalah fi akinna, itu. Iya, ghulf itu artinya ada penutupnya. Fi akinna itu artinya ada sesuatu yang menutupinya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastashhada bima rawa atau bima ruwiya an Huzaifata. Beliau Imam Ibnu Jarir, kata Imam Ibnu Katsir ya, beliau berdalilkan atau memberikan penguatan terhadap pendapat beliau ini, terhadap tafsir beliau ini dengan syahid ya, dengan penguat dari apa yang telah diriwayatkan dari Huzaifah. Qala, Huzaifah berkata, al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4 ya, ada 4 golongan hati atau ada 4 jenis hati, ini tepatnya ya, bahasa yang tepatnya gitu ya. Fadzakara minha, dan disebutkan 1 dari 4 ini. Jadi di sini enggak disebutkan keempat-empatnya, cuman Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu dari 4
jenis hati. Fadzakara, dan beliau menyebutkan di antara dari 4 itu adalah qalbun ughlifa, ya, maghdubun alaih, hati yang tertutup, yang ditutupi gitu ya, atau yang tertutup. Ini ughlifa. Ghulf ini Pak ya. Maghdubun alaih, yang dimurkai atasnya. Jadi hati yang tertutup dengan kekufuran, dengan kesyirikan ya, dengan maksiat, dengan dosa-dosa inilah hati yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika qalbul kafir, itu adalah hatinya orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada catatan kaki ya. Riwayat dari Huzaifah ini dikomentari oleh Syekh Ahmad Syakir yang meringkas kitab Imam Ibnu Katsir ini. Beliau berkata rawahu Tabari, asar ini ataupun perkataan daripada Huzaifah ini telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari mauqufan ala Huzaifah hakada. Namun dia asar yang sifatnya Pak mauquf ini dari sahabat. Kalau marfu dari Nabi, maka ada pembagian hadis itu Pak berdasarkan kemana disandarkan hadis itu. Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis marfu. Kalau disandarkan kepada sahabat itu namanya hadis apa Pak? Ya, hadis apa Pak? Mauquf. Tuh harus tahu kita Pak istilah itu Pak. Ini dipelajari dalam mustalah hadis ya. Kalau hadis itu Pak disandarkan ke Nabi, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun sesuatu yang tidak Nabi lakukan namun Nabi setujui sahabat yang melakukan, itu namanya takrir ya. Itu namanya hadis apa Pak? Marfu, ya, diangkat kepada Nabi gitu ya. Kemudian sesuatu yang tidak Nabi katakan namun sahabat yang mengatakan, nah sahabat yang melakukan, itu namanya hadis apa Bang? Hadis mauquf. Dan hadis mauquf ini pada dasarnya ulama fikih atau fuqaha mengatakan tidak bisa berdalil dengan hadis mauquf. Kalau itu pendapat pribadi sahabat. Makanya pendapat Ibnu Umar Pak bahwasanya ketika musim haji ini pendapat ini mauquf ini Pak ya. Ibnu Umar itu ya beliau mencukur jenggotnya sebatas genggamannya. Jadi digenggam tangannya yang melebihi dicukurnya. Maka ulama mengatakan tidak bisa berdalilkan dengan itu karena ini sifatnya mauquf. Ini hanya ijtihad pendapat pribadi sahabat. Kecuali sahabat itu sepakat. Nah, ini menjadi dalil ini namanya ijma'. Karena ijma' itu dalil yang ketiga setelah Al-Qur'an, Sunnah dan yang ketiga apa Pak? Ijma'. Nah, itu jenis hadis yang kedua. Jadi yang disandarkan kepada sahabat namanya apa Bang? Mauquf. Kemudian ada yang disandarkan kepada apa? Kepada tabi'in, namanya maqtu'. Ya, seperti riwayat ya dari Atha bahwasanya orang yang dikubur itu ya akan diuji oleh Allah selama 7 hari. Maka dianjurkan untuk memasak-masak untuk mereka. Yang pertama kita jawab, yang pertama ya perkataan dari tabi'in, kalau itu hanya perkataan satu tabi'in, hanya pendapat ini enggak bisa dijadikan hujah. Tidak ada ulama fikih yang mengatakan, jangankan perkataan tabi'in, perkataan sahabat saja, kalau sendiri sahabat yang mengatakan tidak dinukilkan ijma' dalam perkara itu saja tidak bisa dijadikan dalil, apalagi tabi'in. Kemudian yang kedua, ternyata telah diteliti oleh para pakarnya, sanad riwayat itu ternyata terputus. Karena ini Pak diantara dalilnya UAS yang ya memotivasi orang ya untuk melakukan tahlilan setelah orang meninggal. Maka tidak bisa ya dijadikan hujah. Enggak bisa itu dijadikan dalil, keliru gitu ya. Menjadikan pendapat itu sebagai dalil dianjurkannya ya melakukan apa? Tahlilan. Ini bukan kata saya Pak, sudah banyak pakar-pakar yang menjelaskannya sebelum saya. Karena memang menuju hari Pak, menuju hari itu memang tidak ada
Ya, dalam apa? Dalam ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua apa, Pak? Takziah. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, yaquluna, mereka yakni orang-orang Bani Israil ini, orang kafir dari Bani Israil ini, mereka mengatakan qulubuna ghulfun, hati kami tertutup, mamlu'atun, sudah penuh hati kami, udah tidak ada ruang-ruang dari hati kami yang bisa terisi dengan nasihat engkau, ya wahai para nabi, ya. Hati kami lah tertutup dan penuh gitu ya, sudah penuh. La nahtaju ila ilmi Muhammadin, kami tidak butuh kepada ilmu yang disampaikan oleh Muhammad, kami tidak butuh kepada Al-Quran yang dia sampaikan. Hati kami inilah penuh, kata orang kafir itu. Wala ghairi, dan juga kepada selainnya, tidak butuh lagi hati kami kepada itu. Ini Pak ya, ini diantara maknanya wa qalu qulubuna ghuluf. Ya Bang, azan 6. Kalau kena sudah masuk waktu Isya, ya mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang menghadiri kajian ini. Semua yang benar itu datang dari Allah semata, yang salah, lupa dan keliru dari kami pribadi dan dari was-was dan bisikan syaitan yang terkutuk. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.